Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Masya Allah ini, anak itu wallahi sebuah hal yang besar. Bagaimana kalau anak kita dilahirkan berkebutuhan khusus? Saya ingin nyampaikan dulu, tidak ada produk gagal dalam ciptaannya Allah, Ibu. Kalau kita ada mendapati anak ABK, ada anak Down syndrome, cerebral palsy, apapun, saya ingin menegaskan pertama kali, tidak ada produk gagal di atas muka bumi ini. Kalau kita sampai mengatakan ini produk gagal, terus yang nggak gagal siapa? Kalau Allah saja kita katakan gagal. Jadi kalau kita melihat ada anak cacat mental jalan, tidak usah dipincingkan matanya, tidak usah dipandangi terus, Ibu. Kasihan orang yang sedang kemudian dia membawa kemudian anak-anak semacam itu. Karena terkadang masyarakat kita itu pandangannya itu tajam ngeliatin ketika ada sesuatu yang tidak normal sebagaimana yang dia lihat. Nggak ada yang namanya produk gagal. Simpel aja, saya tidak usah nyebutkan dalil. Kalau ada yang berani mengatakan ini produk gagal, anaknya tidak beres ini. Terus yang nggak gagal siapa kalau bukan Allah itu, kalau nggak yang gagal? Anak-anak yang kemudian berkebutuhan khusus, ketika mereka dititipkan pada rahim kita, kemudian lahir anak, kemudian dia ada yang autis tingkat berat, ada yang Down syndrome yang tidak bisa diajak ngomong, ada yang cerebral palsy yang kemudian tidak bisa normal sebagaimana orang biasa. Lihat nanti, hisabnya gimana? Para ulama kemudian menyampaikan hisabnya itu tidak dihisab atas sholat, tidak dihisab atas aurat, tidak dihisab atas puasa. Kenapa mereka nggak dihisab? Hisab itu bagi orang yang berakal, Ibu. Ibu dihisab, saya dihisab, istri saya dihisab, bapak saya dihisab. Tapi kalau kemudian kita punya keturunan, kita dapatkan titipan dari Allah, maka sesungguhnya itu tidak dihisab. Kalau kemudian dia berkebutuhan khusus. Anak-anak yang semacam itu nanti kemudian pada waktu hari kiamat ketika dikumpulkan di kampung akhiratnya, maka mereka tidak ditanya sholat, mereka tidak ditanya puasa, mereka cuma ditanya simpel, atarifuni, kamu kenal saya enggak? Kata Allah, kami kenal engkau ya Allah. Dimasukkan oleh Allah ke surga. Kenapa? Allah ganti penderitaan mereka di dunia cash dengan kenikmatan di akhirat. Kita tertancap duri aja dibalas oleh Allah dengan kebaikan kok kalau kita sabar, Ibu. Coba lihat anak-anak yang kemudian mereka autis, mereka kalau bisa milih pun nggak akan mau jadi kayak gitu. Kalau mereka bisa milih. Orang yang kemudian cerebral palsy, Down syndrome, kalau Ibu sekali-kali ngeliat hari autis, saya kemarin sempat menghadirin hari autis itu di salah satu hotel di Jakarta. Kalau kemudian kita ngeliat mereka juga nggak mau sebenarnya. Tapi itulah ketetapan takdir yang Allah ciptakan dalam kehidupan manusia, dan Allah itu selalu terbaik dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau ada anak yang semacam itu nggak usah malu. Tidak usah sungkan. Allah titipkan sama ibu karena Allah tahu ibu mampu untuk merawat mereka. Allah tidak pernah salah kok ketika memilih tempat, dan Allah tidak pernah salah milih orang. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham itu anak-anak. Jadi sebagian orang itu mengatakan ada anak-anak itu yang mereka itu dilahirkan dalam kondisi semacam itu. Bukan karena tidak sempurna, sempurna. Hanya saja kesempurnaan mereka itu tidak dipahami oleh kasat mata kita karena keterbatasan akal kita ketika tidak bisa menjangkau ilmunya Allah yang maha luas. Nah disitulah kita paham. Apapun itu terlepas perbedaan para ulama, apakah anak kita yang meninggal sebelum balik itu nanti menjadi pelayan surga ataukah tidak, itu tidak usah kita ributkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan kalau kita mendapatkan titipan ujian anak kita meninggal sebelum balik, kita paham di balik ujian itu ketika kita ikhlas, Allah bangunkan kepada kita sebuah rumah di surga yang disebut oleh Allah dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Dan rumah itu tidak bisa dicapai dengan sholat, puasa, dan zakat. Tempat itu hanya bisa dicapai dengan kita mendapatkan ujian kematian anak dan kita bersabar.